Shalom Radiance, selamat datang di Radiance Online Service. Kembali lagi dengan saya Jose Santana. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan membawakan sebuah pengumuman. Kami mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama di setiap harinya di jam 8 malam untuk Indonesia kembali pulih dan kita akan beraktivitas kembali secara normal. Oh iya teman-teman, minggu ini kita akan dilayani oleh Kak Hari. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. God bless. Thank you. Shalom Radiance. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, yuk siang hari ini aku mau ajak setiap kita untuk kita sama-sama muji Tuhan. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan siang ini. Ayo kita angkat pujian yang terbaik siang ini. Kita mau puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau angkat
Bapa, kami berdoa Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata Tuhan atas setiap kami Tuhan. Bapa, siang ini Tuhan, kami datang sama Engkau ya Bapa. Kami mau bawa persembahan yang terbaik Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau suka penyembahan kami. Engkau suka saat kami datang, saat kami nyanyi, saat kami muji nama-Mu Tuhan. Engkau disukakan atas setiap pujian kami. Dan biar siang ini Tuhan, kami mau letakkan apa yang jadi beban kami Tuhan, dan kami mau fokus sama Engkau ya Bapa. Sebab gak ada yang lain selain diri-Mu ya Bapa. Di setiap kami Tuhan, mari angkat sembah-Mu siang ini. Mari angkat penyembahan-Mu siang ini. Katakan, Bapa kami rindu, Bapa kami perlu Kau Tuhan. Syukur kami datang Tuhan, mencari wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tenang di dalam-Mu, sebab Engkaulah kuat kami, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atas setiap kami, karena kami limpah dengan syukur, sebab Kau baik Tuhan. Karena itu kami selalu rindukan, kami selalu inginkan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, sebab Kau yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biar Bapa, setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau nyanyikan dari dalam hati setiap kami Tuhan, dengan penuh ketulusan, dengan setiap kerinduan kami Tuhan. Di setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Jesus, Jesus. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan.
sama Tuhan. Kayak mau bangun hubungan kembali sama Tuhan. Kayak mau sembah Tuhan dengan segenap hati kami. Sebab gak ada yang lebih baik Tuhan, tempat yang lebih baik selain kami bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu
saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Nya Tuhan atas setiap kami. Tuhan, kami gak mau sia-siakan waktu setiap kami Tuhan. Biar ya Tuhan, dalam keseharian kami pun Tuhan, kami tetap memuji-muji Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Dan saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau buka hati kami yang selebar-lebarnya Tuhan, untuk terima setiap firman Tuhan siang ini Tuhan. Biar Bapa, setiap kami punya hati, punya telinga seorang murid yang mau diajar. Tuhan, bentuk kami Tuhan, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dan biar kuasa-Mu, kasih-Mu, dan kemuliaan-Mu sungguh nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut Tuhan firman-Mu dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, sebab Engkau sendiri yang akan berbicara atas setiap kami. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Radiant, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Walaupun hari ini kita ibadah online, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tetap sama. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Teman-teman, saya percaya bahwa kelimpahan yang Tuhan maksud itu bukan hanya sekedar materi. Terlalu kecil ketika kita berpikir bahwa kelimpahan yang Tuhan berikan hanya seputar materi, seputar uang, seputar kepemilikan apapun, rumah. Dan di masa teman-teman masih muda, yuk saya mau kita belajar lebih dalam tentang firman ini, bahwa kelimpahan itu bukan berarti banyak. Kelimpahan, sekali lagi saya mau bilang, bukan berarti memiliki lebih banyak. Tapi saya mau bilang kelimpahan yang dimaksud adalah lebih dari cukup. Saya ingin memberikan satu perumpamaan, teman-teman. Boleh kalau misalnya saya umpamakan, hidup ini seperti gelas yang kosong. Yang Tuhan bilang di alam ayat ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Saya umpamakan seperti ini, teman-teman. Ketika Yesus datang, Yesus akan mengisi hidupmu sampai berkelimpahan. Ini yang dimaksud berkelimpahan, teman-teman. Ketika hidupmu penuh dan bahkan sampai tumpah keluar menjadi berkat untuk orang-orang sekitarnya. Tapi teman-teman, percayakah bahwa ayat ini berkaitan satu sama lain ketika ayat 10 dibilang yang A-nya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika teman-teman memiliki hidup yang berkelimpahan dan menjadi berkat buat yang lain, iblis nggak suka, teman-teman. Sehingga mengapa di ayat 10a dibilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena dia nggak ingin kelimpahan ini terjadi. Karena dia nggak ingin bahwa teman-teman bisa jadi berkat buat teman yang lain, teman-teman bisa jadi berkat buat banyak orang, generasimu, dan bahkan generasi setelahmu. Oleh karena itu, dia hanya datang untuk mencuri. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari hidup yang tadi saya umpamakan dengan gelas ini, kelimpahan itu terjadi setelah melewati titik penuh. Setelah penuh, barulah terjadi kelimpahan. Prinsipnya dalam kelimpahan adalah ada kepenuhan yang harus terjadi. Jadi, Anda tidak bisa menjadi berkat atau berkelimpahan ketika Anda selalu merasa kurang. Itu prinsipnya. Iblis akan selalu membuat kita tidak bisa mencapai titik penuh tadi.
Apa yang menyebabkan demikian? Karena yang pertama, kenapa titik penuhnya tidak bisa tercapai? Yang pertama, karena iblis membiarkan kita mengandalkan diri kita sendiri, sehingga kita selalu merasa kurang. Teman-teman, ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita akan selalu merasa kurang. Kenapa? Karena kita nggak sempurna. Kita terus menutupi ketidaksempurnaan kita terus mencoba menambal ketidaksempurnaan kita, sehingga kita selalu merasa kurang. Sehingga kita tidak pernah mengalami kelimpahan. Sulit untuk mengucap syukur ketika kita mengandalkan diri sendiri. Kenapa? Karena kita selalu merasa kurang. Karena kita selalu merasa tidak baik, kurang. Hari ini kurang. Besok saya lakukan lebih baik lagi. Ketika besok kurang. Jadi, tips yang pertama, jangan mengandalkan diri sendiri, tapi percayalah sama kasih dan karunia Tuhan. Bahwa Tuhan menerimamu apa adanya. Tuhan sungguh mengerti kelemahanmu dan mengerti ketidaksempurnaanmu, sehingga engkau nggak perlu menambal itu dengan kesuksesanmu. Sehingga kesuksesanmu akan selalu terasa kurang bagimu ketika engkau tidak bisa menerima dirimu sendiri. Kau akan selalu merasa kurang. Sehingga tidak pernah bisa jadi berkat, tidak pernah bisa penuh. Bibirnya akan selalu tinggi, berapapun diisi dia akan selalu berasa tidak pernah tercapai kepenuhannya. Penyebab kedua yang tidak bisa, mengapa titik penuhnya tidak bisa tercapai, adalah kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Media sosial hari-hari ini penuh dengan banyak intrik dan banyak cara untuk bisa memukau, memberikan yang terbaik, memberikan sisi yang terbaik saja dari hidup seseorang. Sehingga ketika kita melihatnya, kita akan selalu melihat diri kita kurang. Wah, si A hebat ya, dia bisa lakukan ini, dia baru aja beli gadget baru. Saya nggak pernah ganti handphone saya sejak 5 tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Wah, dia selalu lebih ya, dia hebat loh, saya selalu kurang nih. Bahkan untuk ganti handphonenya saya nggak pernah. Wah, dia jalan-jalan ke luar negeri loh. Mungkin kita sulit sekarang jalan-jalan ke luar negeri, tetapi Instagram dan media sosial lain membuat kita selalu merasa kurang ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Demikianlah pepatah yang ada. Sehingga kita lupa menyirami rumput kita sendiri. Sehingga kita lupa mengucap syukur untuk apa yang kita miliki. Itu yang membuat kita selalu mengejar, mencari supaya kita bisa sama seperti orang lain. Sehingga sungguh tingkat kepuasan dan tingkat kepenuhan ini menjadi tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita sulit jadi berkat. Kita sulit mengalami kelimpahan. Padahal hidup itu adalah hidup yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Hari ini, yuk mari saya ajak kita semua. Yuk mari kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dalam hidup ini. Mari kita bergantung sama kasih karunia Tuhan dan bersyukur untuk kasih dan karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga dengan kita bisa mengucap syukur, kita bisa mengalami kelimpahan itu. Kita bisa mengalami kelimpahan itu sehingga orang lain di sekitar kita bisa menerima kelimpahan dari hidup kita. Kita jadi berkat artinya. Dan kita stop yuk membanding-bandingkan diri. Karena dengan demikian kita merasa cukup dengan diri kita. Kita merasa puas. Dan dengan demikian mengalirlah keluar dari dalam hidup kita kepada orang-orang sekeliling kita. Hal kedua yang saya mau bilang ketika kenapa kita tidak bisa mengalami kelimpahan adalah ternyata hidup kita mengalami kebocoran. Berapapun saya isi, dia tidak akan pernah bisa penuh. Kenapa? Karena bocor.
Berapapun banyak diisi, selalu tidak pernah bisa penuh. Selalu merasa kurang. Kenapa? Karena mengalami kebocoran, teman-teman. Apa yang menyebabkan hidup kita bisa bocor? Yang pertama, kekhawatiran atau kecemasan. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, kita akan selalu merasa kurang. Kita akan merasa takut. Kita akan selalu merasa tidak cukup. Hari-hari ini, masa-masa pandemi menyebabkan banyak ketakutan. Ketakutan adalah roh, teman-teman. Sehingga yuk, jangan anggap biasa ketakutan. Ketakutan adalah wajar, tapi dilingkupi atau dikendalikan ketakutan itu tidak wajar. Dan hidup dalam ketakutan, hidup yang dilingkupi ketakutan membuat hidup kita selalu bocor. Membuat kita tidak bisa jadi berkat. Karena kita takut kita sendiri kurang. Karena kita takut kita sendiri tidak bisa. Mari kita tinggalkan ketakutan yuk. Saya percaya generasi Yeremia adalah generasi yang bisa jadi berkat, tidak hidup dalam ketakutan, dan bahkan hidupnya melimpah keluar. Penyebab kedua yang membuat kebocoran dalam hidup kita adalah luka di masa lalu. Berapapun ini diisi, ketika lukanya selalu menganga, dia nggak akan pernah bisa penuh, teman-teman. Teman-teman yang mungkin masih single hari-hari ini, pastikan dirimu sudah bebas dari luka masa lalu sebelum engkau menjalani satu hubungan. Kenapa? Kalau engkau menjalani hubungan, masuk ke dalam satu hubungan yang baru dengan luka yang belum diselesaikan, belum berdamai dengan masa lalu, berapapun kasih yang diberikan dalam hidupmu, kau akan selalu merasa kurang dan kau akan demand, kau akan selalu menuntut karena kau merasa kurang. Kau merasa insecure karena luka di masa lalu. Mari kita selesaikan yuk masa lalu kita. Supaya tidak lagi terjadi kebocoran di hidup kita. Supaya kita sungguh bisa mengalami kelimpahan yang Tuhan janjikan. Supaya kita sungguh-sungguh bisa jadi berkat. Prinsipnya kita sendiri mengalami kepenuhan dan kita jadi berkat. Orang yang punya luka di masa lalu tidak akan pernah bisa penuh karena lukanya tidak pernah diselesaikan. Akan selalu merasa kurang. Dan itu menyebabkan kebocoran di hidupnya. Berapapun orang bilang mengasihi dia, berapapun dikasihinya, berapapun diperlakukan istimewanya, dia akan merasa tidak istimewa karena luka di masa lalu. Dan yang ketiga, teman-teman, kenapa hidup kita mengalami kebocoran? Hidup kita bisa mengalami kebocoran karena mismanagement. Karena kamu mismanage hidupmu. Kamu kehilangan waktu. Berapapun waktu yang sudah kau habiskan, kau tidak bisa berbuat apa-apa karena kau mismanage your time. Kamu kehilangan relationship karena kamu tidak bisa manage hubungan. Kamu kehilangan apa yang kamu nggak bisa kelola. Kamu kehilangan uangmu ketika kamu nggak bisa mengelola uang. Ketika kamu mismanage hidupmu, keuanganmu akan selalu lebih besar pasak daripada tiang. Dan ini tanggung jawab kita. Kita bisa belajar, kita bisa berubah, teman-teman. Kita bisa ubah kebiasaan buruk kita supaya kita bisa punya hidup yang teratur dan bisa kita mulai rapikan, mulai tidak ada mismanagement di hidup kita. Ketika Tuhan percayakan kasih, ketika Tuhan percayakan uang, ketika Tuhan percayakan waktu, ketika Tuhan percayakan hubungan, kita bisa atur itu semua. Sehingga sungguh kita mengalami kepenuhan. Dan kita bisa jadi berkat. Sekali lagi,
Kelimpahan itu bukan berbicara soal banyak, tapi lebih dari cukup. Lebih dari satu rasa cukup, rasa syukur yang keluar dari hidup kita. Karena kita mengalami kepenuhan kasih-Nya Kristus. Yuk mari, saya percaya bahwa ini adalah satu yang singkat, renungan yang singkat. Tapi biar ini menjadi sesuatu yang bisa kita praktekkan di hidup kita. Yang pertama, yuk mari kita nggak terlalu mulai berani, tidak terlalu mengandalkan diri kita. Kita lepaskan kepemilikan ini, kita kasih kepada Tuhan. Kita bukan kita yang pegang hidup kita 100%. Sehingga kita selalu merasa harus berjaga-jaga dan ketakutan untuk kekurangan. Kalau engkau takut, engkau nggak bisa jadi berkat. Ketika engkau merasa kurang, engkau tidak bisa jadi berkat. Dan mari yuk kita stop membanding-bandingkan. Cintai dirimu. Love yourself in a healthy way. You need to. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Prinsipnya, kau nggak bisa mengasihi orang lain sebelum kau mengasihi dirimu sendiri. Ketika engkau membanding-bandingkan, ketika engkau tidak berdamai dengan masa lalu sehingga engkau nggak bisa mengasihi dirimu, kau nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Kau nggak bisa mengasihi orang lain. Dan yuk, mari kita belajar untuk kita manage hidup kita. Karena kita akan kehilangan apa yang kita nggak bisa kelola. Mari kita kelola hidup kita. Dan yuk, jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Sehingga semua kebocoran demi kebocoran itu mulai bisa ditambal. Dan mulai ketika Tuhan mencurahkan dalam hidup kita, kita bisa jadi berkat. Rekan-rekan Radiance, kamu bisa jadi berkat. Hidupmu didestinikan oleh Tuhan untuk jadi berkat. Yuk, berhenti takut, berhenti membanding-bandingkan, berdamai dengan masa lalu. Kamu bisa jadi berkat. Belajar mengelola hidupmu lebih baik. Percaya, hidupmu ditentukan untuk jadi berkat. Saya ingin berdoa yuk. Bapak, Mbak percaya bahwa Kau berdaulat Tuhan. Setiap perkataan yang keluar itu adalah perkataanmu sendiri. Sehingga setiap orang, setiap anak-anak yang menonton Tuhan, anak-anak muda yang menonton, aku percaya bahwa Engkau berperkara dalam hidup dan hati mereka. Bekerja ya Tuhan, aku percaya bahwa kuasa-Mu sanggup membangkitkan mereka. Bahwa mereka didestinikan, mereka sudah ditulis untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Biarlah mereka boleh memiliki kelimpahan itu Tuhan. Mengalami kepenuhan dan menjadi kelimpahan. Sehingga sungguh kelimpahan itu jadi meluap. Sehingga setiap orang yang hidup berdekatan dengan mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dari hidup mereka. Bahwa kasih Tuhan penuh dalam hidup mereka. Bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna, sehingga sungguh orang-orang boleh merasakan kebaikan hati Tuhan lewat hidup mereka. Ada kelimpahan, ada impartasi dari hidup mereka Tuhan. Anak-anak muda generasi Yeremia ini pakai Tuhan. Sungguh biar mereka boleh mengalami Tuhan di masa-masa ini. Di masa-masa di mana banyak ketakutan, di masa-masa di mana banyak kekhawatiran dan kecemasan, mereka boleh menampilkan roh yang berbeda. Mereka boleh tampil dengan roh yang berbeda, Tuhan. Sehingga sungguh kehadiran mereka jadi kekuatan baru, kehadiran mereka jadi berkat, kehadiran mereka memberikan dampak untuk sekitar mereka. Berkati Tuhan, yud ini. Percaya bahwa apa yang Kau percayakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu
tidak pernah kembali sia-sia. Dan youth ini tidak akan pernah sia-sia. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kelimpahan itu terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman Radiance. Shalom. Thank you Ko Hari atas pelayanannya hari ini. Gimana teman-teman? Cukup luar biasa bukan? Atas firman hari ini? Ya, untuk saat ini saya akan mengingatkan kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker saat berpergian, dan selalu menjaga jarak. Teman-teman, saya Jose Santana, pamit mengundurkan diri. Happy Sunday and God bless you.